Harga diri TNI ini sudah diinjak-injak. Anak-anak Harley Davidson Club gitu, apapun klubnya. Kita ini masyarakat biasa, dekatlah dengan masyarakat. Kita makainya bareng-bareng. Mari kita saling menghormati gitu. Kita tidak salah. Nggak ada apa-apa itu. Bahwa arogansi di jalanan, sikap yang tidak bertanggung jawab di jalan itu adalah musuh bersama. Nggak ada apa-apa, orang naik motor ini aja padat sekali gitu. Jatuh mungkin gitu kan. Jadi saya ingatkan di sini, tidak ada mau orang kaya, mau orang miskin, mau apapun, mau pejabat, anak pejabat. Kalau itu mau mukul orang, apalagi terlebih TNI, nggak ada alasan. Hukum terus berlanjut. Memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, memohon maaf kepada para korban dan juga kepada institusi di mana korban berdinas, yaitu di TNI. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kekeliruan anggota atau member kami. HOK Siliwangi Bandung Chapter juga kita mentaati hukum. Kita mengikuti proses hukum yang berlaku. Oke, boleh minta maaf seperti itu, tapi ini harus diberikan hukuman sesuai yang berlaku di negeri ini. Assalamualaikum, apa kabar kaum Marigana? Tetap berada di jalan lurus ya. Kali ini gerbang militer kembali dengan babak baru kasus oknum Moge yang mengeroyok anggota intelijen TNI dan beberapa fakta baru. Jajaran Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi Senin kemarin menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri. Penyerahan berkas SPDP itu turut dihadiri Dandim 0304 Agam yang mewakili korban pengeroyokan dan PJS Wali Kota Bukit Tinggi. Sudah 5 anggota geng motor itu yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial B, 16 tahun, S, 49 tahun, HS, 48 tahun, dan semua pihak sangat marah dengan kelakuan para orang kaya penunggang motor mahal itu. Sebab para pengendara motor gede itu benar-benar memperlakukan kedua anggota intelijen Komando Distrik Militer 0304 Agam secara tak manusiawi dan tak terhormat di depan umum. Prajurit TNI itu diseret beramai-ramai dari tengah jalan, lalu tubuh Serda Yusuf dibanting secara bergiliran hingga tersungkur ke jalanan. Tak cukup sampai di situ, dalam kondisi yang tak berdaya, seorang pengendara moge yang belakangan diketahui bernama Bambang Septian Ahmad tiba-tiba berlari mendekati Serda Yusuf yang sudah tersungkur, lalu menghajar wajah prajurit TNI itu pakai kaki. Tak cuma sekali, Bambang melayangkan tendangan keras dengan sepatunya lebih dari 2 kali. Tak jauh berbeda dengan Serda Mistari, dia juga diserang membabi buta. Didorong, ditarik, lalu dipukuli hingga ke dalam kios busana yang ada di Simpang Tarok, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat itu. Setelah puas menghajar kedua prajurit TNI itu, para pengendara itu langsung tancap gas bagai tanpa dosa menuju hotel ke tempat mereka menginap. Akibat pengeroyokan brutal itu, kedua prajurit TNI itu mendapatkan perawatan medis. Rombongan moge itu merupakan peserta dari kegiatan touring dengan tema Long Way Up Sumatra Island sejak tanggal 29 Oktober hingga 6 November 2020 yang dipimpin mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Purnawirawan Djamari Caniago. Namun sangat disayangkan pimpinan kegiatan touring tersebut menyebabkan kontroversi dengan menganggap masalah pengeroyokan yang terjadi adalah masalah kecil sampai membuat Ketua IPW angkat bicara. Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Espane mengkritik pernyataan Letnan Jenderal Djamari Caniago terkait kasus pengeroyokan prajurit TNI oleh anggota klub motor gede di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia mengatakan seharusnya Djamari meminta maaf atas anggota touring yang terlibat kasus tersebut. Dia menilai pernyataan Djamari tidak mendidik dan malah menunjukkan sikap arogansi dari seorang pensiunan militer. Menurutnya sikap Djamari justru bisa merugikan dirinya sebagai pensiunan yang seharusnya dihormati publik. Rute perjalanan mereka dari Bandung menggunakan pesawat via Padang, kemudian mereka melanjutkan perjalanan darat menggunakan Harley Davidson dengan rute Padang, Bukit Tinggi, Medan, Aceh, dan akan finish di Sabang, Aceh. Ada sebuah fakta terkuak dalam kasus pengeroyokan brutal yang dilakukan oleh anggota klub motor gede asal Bandung, Jawa Barat Harley Davidson owner grup Siliwangi terhadap 2 prajurit Tentara Nasional Indonesia
di depan kios Simpang Tarok, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ternyata, 1 dari 4 pelaku yang telah berstatus tersangka dan ditahan kepolisian adalah seorang pengusaha sukses dan kaya raya di Kota Kembang. Dia adalah Michael Simon alias MS. Dalam kasus pengeroyokan terhadap prajurit TNI anggota Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0304 Agam, Serdam Mustari dan Serdam Muhammad Yusuf, Michael Simon merupakan orang yang membanting tubuh prajurit TNI ke jalan. MS merupakan pengusaha kosmetik terkenal, tak cuma di Bandung, tapi hingga ke seluruh Indonesia. Bahkan belum lama ini MS mendonasikan puluhan juta rupiah harta kekayaan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk penanganan COVID-19. MS merupakan salah satu anggota HOK yang terlibat dalam kegiatan touring dengan tema Long Way Up Sumatra Island sejak tanggal 29 Oktober hingga 6 November 2020 yang dipimpin mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago. Pengeroyokan terjadi Jumat petang. Awalnya, kedua prajurit TNI itu sedang berkendara menuju markas Kodim 0304 Agam. Tapi saat melintas di Jalan Dr. Hamka, mendadak muncul konvoi rombongan motor gede yang dikawal polisi. Saat itu kedua prajurit TNI memilih menepi dan memberikan jalan kepada rombongan. Selepas itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata dari belakang datang lagi rombongan moge lainnya. Dengan arogannya, para pengendara moge itu menyalip dan meraung-raungkan mesin motor mahalnya di hadapan kedua prajurit TNI itu hingga keduanya nyaris jatuh. Serdam Mistari dan Serdam Muhammad Yusuf pun memberikan teguran dan menghentikan salah satu motor dalam rombongan. Tapi malah para pengendara moge itu marah dan menyerang kedua prajurit TNI itu dan memukulinya secara brutal hingga terluka. Sebuah fakta terungkap dari diri Bambang Septian Ahmad, pengendara motor gede Harley Davidson yang dengan buas menghajar wajah para prajurit Tentara Nasional Indonesia itu menggunakan kaki. Ternyata pria bertubuh tambun berkepala botak itu masih berusia 18 tahun dan yang disangka-sangka dia berstatus sebagai seorang pelajar. Anak baru gede ini merupakan sosok pria bertubuh besar berjaket hitam dan memakai helm yang secara buas menendangi anggota Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0304 Agam saat terjadi pengeroyokan di Simpang Tarok, Kelurahan Tarok Pido, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Bambang menghajar Serdam Mustari dan Serdam Muhammad Yusuf setelah kedua prajurit TNI itu terpepet oleh keroyokan teman-teman Bambang, sesama pengendara motor gede yang membuat onar di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat itu. Remaja asal Sukabirus, Citarep, Dayakolot, Bandung, Jawa Barat itu kini sudah meringkuk di ruang tahanan markas Polres Bukit Tinggi bersama 3 rekannya. Mereka ditahan dengan status tersangka pelanggaran pasal 170 KUHP. Sejumlah anggota konvoi moge tersebut sempat diamankan ke Mapolres Bukit Tinggi. Selain didata, mereka juga diminta menyampaikan permintaan maaf secara lisan kepada Kodim 0304 Agam dan kedua anggota TNI yang jadi korban. Tak hanya itu, Eprianto selaku Humas Harley Owners Group Siliwangi Bandung Chapter meminta maaf sedalam-dalamnya atas tindakan membernya yang melakukan tindak kekerasan terhadap 2 anggota TNI dan menegaskan anggota HOK akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Namun apa daya, permintaan maaf hanyalah sebuah kata, namun tindakan yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Pihak kepolisian menyatakan proses hukum terus berlanjut, korban pun sudah membuat laporan terkait pengeroyokan tersebut. Itu permintaan maafnya, tapi pelaku yang sudah pasti terbukti melakukan tindak pidana 170 KUHP tentang pengeroyokan sesuai alat bukti dan keterangan saksi, kata Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara saat dikonfirmasi Sabtu kemarin.